Tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Tari Putri Lestari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026, menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Malam penghargaan yang dipersembahkan untuk para pendidik, tenaga kependidikan, dan pelaku pendidikan yang telah memberi warna dan perubahan nyata bagi pendidikan di Indonesia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang penuh semangat dan inspirasi. Perkenankan kami yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Saya Raka dan rekan saya Asri, merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa memandu acara yang sangat istimewa pada malam ini. And our beloved partner. What's your name? Hello everyone, my name is Hudzaifa. Halo Hudzaifa. Hi Hudzaifa. 7 years old. You're 7 years old. Let's greet all of the audience right here. Good evening everyone. Good evening everyone. Hello. Okay, this is Hudzaifa everyone. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai acara malam hari ini, mari kita simak bersama pengantar kegiatan Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Suharti untuk maju ke depan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam suasana yang begitu membahagiakan dalam acara Malam Tasyakuran dalam rangka peringatan Hari Kelas tahun 2026 yang kita angkat temanya menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bapak Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa acara Malam Tasyakuran Hari Nas ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sebagai momen reflektif dan silaturahmi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, dan bahwa di tengah berbagai tantangan kita masih diberi kekuatan untuk terus berikhtiar dan berkolaborasi demi kemajuan pendidikan di tanah air. Acara ini adalah penutup bulan pendidikan yang merupakan rangkaian acara peringatan Hardiknas 2026 yang jatuh pada tanggal 2 Mei lalu. Dengan tujuan memberikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia. Kemudian juga memberikan penghargaan atas karya dan dedikasi di bidang pendidikan, serta mendorong inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan yang tidak kalah pentingnya penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, mulai dari upacara serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada tanggal 2 Mei 2026, tepat di Hari Pendidikan Nasional. Sebagai contoh, di Banyuwangi, upacara dan peringatan Hari Nas dipimpin langsung oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan melibatkan lebih dari 1.100 pelajar, guru, seniman, dan juga budayawan. Di saat yang sama, upacara di kantor Senayan dipimpin oleh Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan diikuti oleh peserta dari Kemendikdasmen, Kemendiktisainstek, dan juga Kementerian Kebudayaan. Satuan-satuan kerja Kemendikdasmen termasuk yang ada di daerah, UPT di daerah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menyemarakan bulan pendidikan. Begitu juga pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Kemudian pentas pelajar juga telah digelar pada tanggal 23 Mei kemarin, di mana ruang kementerian ini juga sudah berubah menjadi ruang-ruang kreasi, kreativitas para siswa. Mereka belajar bersama, berkarya melalui berbagai kegiatan. Kemarin hari Minggu, Mendikdasmen bersama 24.000 murid berhasil memecahkan rekor muri dengan melakukan
dengan melakukan senam anak Indonesia hebat bersama di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan. Dan hari ini pun rangkaian kegiatan masih dilakukan. Pagi tadi kita lakukan bedah buku bermutu, kemudian juga kita lakukan lomba publikasi menulis yang ditempel di laman ceritapendidikan.id dan juga wajah pendidikan.id. Dan tadi siang masih kita lakukan juga seminar terkait budaya sekolah aman dan nyaman. Bapak Menteri dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, tamu yang diundang pada malam tasyakuran Hari Ras ini sebanyak lebih dari 250 tamu undangan Pak Menteri dari berbagai kalangan. Pada malam ini kita akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada insan pendidikan, pemerintah daerah serta para mitra yang mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga atas dedikasi dan kepeduliannya telah berkontribusi besar di dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Jumlah penghargaan yang akan diberikan pada malam ini ada sebanyak 97 penghargaan dan apresiasi yang terdiri atas berbagai kategori sebagai apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung program-program Kemendikdasmen seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, penyelenggaraan senam anak Indonesia hebat, serta lomba cerita pendidikan dan wajah pendidikan melalui aktivitas di media sosial. Sebagai bagian dari rangkaian apresiasi tersebut, Kemendikdasmen juga akan memberikan penganugerahan Lifetime Achievement atas dedikasi yang begitu besar pada dunia pendidikan. Melalui pemberian apresiasi ini, semoga semangat untuk berkolaborasi dan menginspirasi terus menyala agar dapat menguatkan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan rangkaian acara peringatan Hari Ras selama bulan pendidikan tahun 2026 ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan Pak Menteri malam tasyakuran Hari Ras tahun 2026. Atas perhatian dan dukungan Pak Menteri serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam ini kami ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan langsung menyaksikan pemberian penghargaan pertama, yaitu Pengelolaan Program Indonesia Pintar 2025 Jenjang Pendidikan Menengah kategori Provinsi. Mohon untuk tampil di atas panggung. Terbaik ketiga, selamat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Terbaik kedua, selamat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik pertama, selamat kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pengelolaan program Indonesia Pintar tahun 2025, Jenjang Pendidikan Dasar kategori Kabupaten. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Selanjutnya, pengelolaan program Indonesia Pintar tahun 2025, Jenjang Pendidikan Dasar kategori Kabupaten. Terbaik ketiga, selamat kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat. Terbaik kedua, selamat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Dan terbaik pertama, kami ucapkan selamat kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul. Hadirin sekalian, selanjutnya pemberian penghargaan kategori Guru Pendidikan Berdedikasi Program Afirmasi Pendidikan Menengah 2025 kategori Provinsi. Harapan 3, selamat kepada Ibu Ratna Siwi Widayanti, SPD MPD, SMA Pangudi Luhur Sedayu Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kedua, selamat kepada Ibu Eka Sofia, SPD MPD, SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Harapan 1, selamat kepada Ibu Dr. Ana Nugraini, SMA Negeri 1 Ngampra, Jawa Barat. Kita masuki juara 3, selamat kepada Ibu Ade Intan Permata Arianti MPD, SMA Muhammadiyah Negeri, SMA Muhammadiyah 1 Ngawi, Jawa Timur. Juara 2, selamat kepada Ibu Rahmi Oktarini, SPD MPD, SMA Negeri 1 Bobot Sari, Jawa Tengah.
Dan juara 1, selamat kepada Ibu Sri Ngantun SPD, SMK Negeri 1, Kraglilan, Banten. Dengan hormat kami mengundang Ibu Nunuk Suryani sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk menyerahkan penghargaan kategori pendidikan berdedikasi Program Afirmasi Pendidikan Menengah tahun 2025. Bapak Ibu tamu undangan, selanjutnya kita akan memasuki kategori penghargaan yakni kategori lembaga kursus dan pelatihan mendunia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya mewujudkan partisipasi semesta pendidikan bermutu untuk semua. Dan berikut penerima penghargaan pada kategori lembaga kursus dan pelatihan mendunia tahun 2026 dimohon untuk tampil ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan Sangkuriang. Dan selamat kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan Gangga Mandiri International Hotel dan Cruise Line Training Center. Selanjutnya, kategori Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja Unggul tahun 2026 mohon tampil ke atas panggung. Selamat kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan Geraha Wisata Surakarta. Dan selamat kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan LP3I Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kategori industri berdedikasi. Kolaborasi retail membangun SMK siap kerja tahun 2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Selamat kepada PT Kawan Lama Sejahtera. Selanjutnya, kategori industri berdedikasi, industri penggerak SMK Binaan tahun 2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada PT United Trackers Tbk. Selanjutnya, kategori pelopor pendirian SMK berbasis kawasan industri tahun 2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Selamat kepada Peta Megalopolis Manunggal Industrial Development. Selanjutnya, kategori industri berdedikasi, dunia industri menguatkan pembelajaran SMK tahun 2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Selamat kepada Vesto PT Panca Anugrah Sakti. Dan dengan hormat, kami mengundang Bapak Tatang Mutakin selaku Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk memberikan penghargaan. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan inklusif dan ramah disabilitas, mitra kami terus berperan aktif melalui pengembangan akses komunikasi, pelatihan, serta penguatan kompetensi guna memperluas layanan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dan inilah penghargaan kepada Mitra Strategis Pendidikan Inklusif tahun 2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Dan selamat kepada Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kategori Lembaga Inspiratif Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tahun 2026 mohon untuk tampil ke atas panggung. Selamat kepada Yayasan Helping Hands. Selanjutnya, kategori perusahaan yang melaksanakan program penerimaan karyawan lulusan SLB tahun 2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Selamat kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dan PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamart dan Alfamidi. Kategori selanjutnya penghargaan untuk unit layanan disabilitas inspiratif tahun 2026. Selamat kepada unit layanan disabilitas Rumah Duta Revolusi Mental. Dan selamat kepada Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif.
Selanjutnya kita memasuki kategori Mitra Pendidikan Tangguh Bencana. Kami ucapkan selamat kepada Himpunan Psikologi Indonesia, Selamat kepada Muhammadiyah Disaster Management Center. dan kami ucapkan selamat kepada Circle of Imagine Society Timor. Dan dengan hormat kami undang Bapak Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal untuk memberikan penghargaan. Berikan tepuk tangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan penghargaan kategori praktik baik dukungan pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun 2026. Terbaik ketiga, selamat kepada Provinsi Papua. Terbaik 2, selamat kepada Provinsi Jawa Tengah. Dan terbaik 1, selamat kepada Provinsi Gorontalo. Kategori selanjutnya, praktik baik pemanfaatan sistem informasi perbukuan Indonesia untuk pembelajaran. Mohon tampil ke atas panggung. Terbaik ketiga, selamat kepada Kabupaten Lamongan. Terbaik 2, selamat kepada Provinsi Bali. Dan terbaik 1, selamat kepada Provinsi Jawa Tengah. Dengan hormat kami undang Bapak Tony Toharudin, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat menyerahkan penghargaan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan penghargaan kategori Mitra Strategis Penerjemahan untuk Peningkatan Literasi tahun 2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Selamat kepada Pratam Books Story Weaver. Dan selamat kepada The Asia Foundation. Let's Read Asia. Dengan hormat kami mengundang Bapak Hafiz Muksin selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk melakukan penyerahan. Baik, inilah dia tepuk tangan yang meriah untuk mitra strategis yang bekerja sama dengan Badan Bahasa dalam penyediaan buku cerita anak berlisensi terbuka untuk program penerjemahan cerita anak yang sejalan dengan agenda literasi nasional, penyediaan buku bermutu, dan akses bacaan bagi peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan penghargaan kategori kemenangan penuh harapan. Mohon tampil ke atas panggung, kami ucapkan selamat kepada tim sepak bola Garuda Baru. Selanjutnya, kategori siswa berprestasi talenta muda inovasi digital. Mohon untuk maju ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Ananta Keta Reugra Abiraya, kelas 5 SD Al-Kausar, Temanggung, Jawa Tengah. Dan selamat kepada Natael Wiraatmaja, kelas 3 SDK BPK Penabur Banda, Kota Bandung. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Faisal Syahrul selaku Inspektur Jenderal untuk menyerahkan penghargaan sekaligus foto bersama dengan para penerima. Dan kita akan melanjutkan pada apresiasi bagi mitra pendukung Ajang Talenta. Dukungan yang terjalin menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya generasi talenta yang unggul, kreatif, dan berprestasi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Inilah penghargaan kategori Mitra Pendukung Ajang Talenta Pusat Prestasi Nasional. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Selamat kepada PT United Tractor Tbk pada ajang LKS Dikmen dan Fiksi. Selamat kepada PT Cipta Mortar Utama pada ajang LKS Dikmen. Selamat kepada PT Raditya Akademi Digital pada ajang OSN Dikmen. Selamat kepada Astra Daihatsu Motor pada ajang LKS Dikmen. Dan selamat kepada Sun Power Ceramics pada ajang LKS Dikmen.
Rapor pendidikan hadir sebagai instrumen penting dalam menyediakan data pendidikan yang akurat dan komprehensif. Sebagai dasar pengambilan kebijakan serta peningkatan mutu pendidikan, melalui pengolahan data tersebut disusun indeks standar pelayanan minimum yang menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat. Dan inilah penghargaan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan kategori provinsi. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Terbaik ketiga, selamat kepada Provinsi Bali. Terbaik kedua, selamat kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbaik satu, selamat kepada Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan kategori kota. Terbaik tiga, selamat kepada Kota Mojokerto. Terbaik dua, selamat kepada Kota Malang. Dan terbaik satu, selamat kepada Kota Yogyakarta. Penghargaan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan kategori kabupaten. Mohon tampil ke atas panggung. Terbaik ketiga, selamat kepada Kabupaten Gresik. Terbaik dua, selamat kepada Kabupaten Mojokerto. Dan terbaik satu, selamat kepada Kabupaten Bantul. Penghargaan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan kategori daerah tertinggal, mohon tampil ke atas panggung. Selamat kepada Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya, kategori media terinformatif bidang pendidikan tahun 2026. Mohon tampil ke atas panggung. Media daring, selamat kepada detik.com. Media cetak, selamat kepada Jawa Pos. Media televisi, selamat kepada Metro TV. Dengan hormat kami undang Bapak Fajar Riza Ulhaq selaku Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersedia menyerahkan penghargaan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat. Mari kita berikan apresiasi kepada media dan jurnalis yang aktif mendukung penyebarluasan informasi pendidikan secara positif dan konstruktif. Hadirin, berikutnya adalah penerima penghargaan kategori pemenuhan kebutuhan kepala sekolah definitif tahun 2026. Mohon dapat tampil di atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Blitar. Selanjutnya, kategori lembaga penyelenggara Diklat Akselerator Kompetensi Pendidikan PAUD tahun 2026. Mohon tampil ke atas panggung. Selamat kepada Himpaudi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, kategori pemerintah daerah dengan komitmen pemenuhan guru, pendidikan khusus dan peningkatan kapasitas guru dalam pelayanan pembelajaran di Satuan Pendidikan Inklusif tahun 2026. Mohon dapat berdiri di atas panggung. Selamat kepada pemerintah Kota Pasuruan. Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Muhammad Nawawi. Selanjutnya, kategori pemerintah daerah atas komitmen wajib belajar 13 tahun. Mohon untuk dapat tampil ke atas panggung. Selamat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekda
Provinsi Jawa Barat, Bapak Herman Suryatman. Selamat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kadisdik Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Selamat kepada pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat. Selamat kepada pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya selamat kepada pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar Bapak Munafri Arifuddin. Selanjutnya, kategori jurnalis terinformatif bidang pendidikan tahun 2026 mohon dapat tampil di atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Hana Dewi Kinarina Kaban dari antaranews.com. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Renata Swasti dari met.com.id. Dan kami ucapkan selamat kepada Ibu Prajna Lidiasari dari Suara Merdeka. Kami mengundang dengan hormat Bapak Atif Latiful Hayat selaku Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan penyerahan penghargaan. Bapak Ibu yang berbahagia, akan dilanjutkan kembali pemberian apresiasi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah yang membangun kolaborasi nyata dengan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025. Melalui kebijakan ini, anak-anak yang belum berkesempatan sekolah di sekolah negeri tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak, terjangkau, dan tanpa diskriminasi. Betul sekali Kak Asri, dan inilah para penerima penghargaan untuk kategori apresiasi Pemda atas kolaborasi dengan sekolah swasta dalam SPMB tahun ajaran 2025-2026. Mohon untuk tampil ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Selamat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami ucapkan selamat kepada Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Masud. Baik. Selamat kepada pemerintah Kota Surabaya. Dan kami ucapkan selamat kepada Wali Kota Balikpapan Bapak Rahmat Masud. Terakhir kami ucapkan selamat kepada pemerintah Kota Batam. Kami mohon kepada Bapak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk naik ke atas panggung dalam rangka menerima penghargaan. Selanjutnya, kategori apresiasi pemerintah daerah atas komitmen pembiasaan anak Indonesia hebat. Mohon tampil di atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Kolilur Rahman. Dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Bupati, Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiesta Andani Azwar Anas. Selanjutnya, kategori sahabat karakter terinspiratif tahun 2026. Mohon tampil ke atas panggung. Selamat kepada Bapak Dwiki Darmawan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Widwibowo sebagai guru TIK di SMP Negeri 10 Surabaya. Selanjutnya, kategori pemerintah daerah berkomitmen dalam implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tahun 2026. Mohon tampil ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Hasnur Yadi Sulaiman. Selamat kepada Bupati Sinjai Ibu Ratnawati Arif. Kami ucapkan selamat kepada Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Muhammad Nawawi. Kami ucapkan selamat kepada Bupati Saburai Jua Bapak Krisman Bernard Riwukore. Selanjutnya, kategori daerah berkomitmen dalam implementasi budaya sekolah aman dan nyaman tahun 2026. Mohon tampil ke atas panggung. Baiklah, selamat kepada Gubernur Banten Bapak Andra Soni.
Selamat kepada Kabupaten Kepulauan Anambas. Selamat kepada Wali Kota Probolinggo, Bapak Aminuddin. Selamat kepada Bupati Mapi, Bapak Kristosimus Yohanes AGWMU. Selanjutnya, kategori pemerintah provinsi dengan residu data pendidikan terendah. Mohon tampil di atas panggung terbaik 3. Selamat kepada terbaik 1, Gubernur Bangka Belitung Bapak Hidayat Arsani. Terbaik 2, selamat kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Hasnur Yadi Sulaiman. Dan terakhir terbaik 3, kami ucapkan selamat kepada Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi Ansarullah. Selanjutnya, kategori pemerintah kabupaten dengan residu data pendidikan terendah. Validitas terbaik. Mohon tampil di atas panggung. Terbaik 1, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Bapak Gus Irawan Pasaribu. Selamat kepada terbaik kedua, PLT Bupati Lampung Tengah Bapak Ikomang Koheri. Dan terbaik ketiga, selamat kepada Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Vestandati Azwar Anas. Selanjutnya, kategori pemerintah kota dengan residu data pendidikan terendah. Mohon tampil di atas panggung. Terbaik 1, kami ucapkan selamat kepada Wali Kota Ternate, Bapak Tauhid Soleman. Terbaik 2, kami ucapkan selamat kepada Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran. Dan terbaik 3, kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Mojokerto, Ibu Ika Puspitasari. Acara selanjutnya yaitu penyerahan buku karya inspiratif kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dari para tokoh dan insan pendidikan yang telah menghadirkan gagasan, refleksi, hingga dokumentasi perjalanan pendidikan Indonesia dari berbagai perspektif. Penyerahan buku yang pertama adalah karya Bapak Dodi, Ketua Fortadik dengan judul Mendaki Bukit Peradaban. Buku karya Ibu Sukmarita dan rekan-rekan guru SMP Negeri 4 Langsa Aceh sekaligus alumni PPG calon guru dengan judul Menemukan Kembali Panggilan Jiwa, catatan refleksi alumni PPG calon guru. Baik, selanjutnya buku karya Bapak Gogot Suharwoto sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal dengan judul 88 Cerita Revitalisasi. Selanjutnya buku karya Ibu Suharti, Sekretaris Jenderal dengan judul Praktik Baik 7 KAIH. Buku karya Bapak Tatang Mutakin sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan judul Rana Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terhormat, Bapak Abdul Muti, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang terlimpahkan pada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri tasyakuran Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami menyampaikan apresiasi
Sekaligus terima kasih kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para kepala daerah, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan atas penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2025 dan tahun 2026. Kami menyadari sepenuhnya tanpa dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tidak dapat mencapai apa yang sudah bisa kita saksikan selama 19 bulan kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden yang keempat dan juga sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua melalui partisipasi semesta, kami tentu saja merasa sangat terbantu dengan kiprah, inisiatif, serta kreativitas Bapak Ibu sekalian dan juga para wartawan, para guru dan penyelenggara pendidikan yang selama ini telah bersama-sama dengan kami secara bertahap mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Banyak yang sudah kita capai, tapi lebih banyak lagi yang harus kita laksanakan bersama-sama. Karena pada 19 bulan pertama ini, kami baru meletakkan apa yang kami sebut dengan infrastruktur atau fondasi menuju pendidikan bermutu untuk semua. Pertama adalah physical infrastructure atau infrastruktur fisik, di mana kami atas arahan Bapak Presiden dan dukungan Bapak Ibu sekalian telah melaksanakan revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, bahkan tidak hanya pelaksanaan yang tepat waktu, tetapi juga penyerapan tenaga kerja. Dalam catatan kami lebih dari 250.000 tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi tahun 2025 dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Kami juga berterima kasih dukungan Bapak sekalian untuk menunaikan tugas dari Bapak Presiden berupa digitalisasi pembelajaran. Kami mendistribusikan 288.865 IFP kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, insya Allah tahun ini revitalisasi dan digitalisasi akan kami tingkatkan. Insya Allah tahun ini revitalisasi akan ditambah 60.000 oleh Bapak Presiden, sehingga tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian untuk digitalisasi, insya Allah setiap satuan pendidikan akan mendapatkan tambahan 3 IFP yang secara keseluruhan akan ada tambahan sekitar 800.000 PID atau IFP yang kami distribusikan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tentu ini semua selain merupakan komitmen dari Bapak Presiden, juga merupakan infrastruktur fisik yang kami tunaikan sebagai bagian dari upaya kami mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu. Yang kedua adalah pedagogical infrastructure atau infrastruktur pedagogis, yang dalam kaitan ini kami melaksanakan program yang berfokus pada pemenuhan kualifikasi guru, peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi, dan peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan untuk para guru. Alhamdulillah pada tahun 2025 kita telah memberikan bantuan untuk 12.500 guru mengikuti studi S1 dengan sistem rekognisi pembelajaran lampau dan beasiswa 3 juta per semester untuk masing-masing guru. Dan tahun ini kami sudah mengalokasikan untuk 150.000 guru guna menyelesaikan program S1 sistem RPL.
Kami juga telah memberikan berbagai kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi, yang pada tahun ini sertifikasi bagi guru non-ASN tunjangannya kami tingkatkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan guru ASN tunjangannya diberikan sebesar gaji pokok dengan transfer langsung ke rekening masing-masing guru secara langsung setiap bulan. Kami juga memberikan insentif untuk guru non-ASN yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar 400.000 setiap bulan. Selain itu, berbagai pelatihan kami berikan untuk para guru dalam rangka meningkatkan kompetensi. Beberapa pelatihan prioritas yang kami selenggarakan adalah pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan coding dan AI, kemudian pelatihan kepemimpinan kepala sekolah, pelatihan bimbingan konseling, dan juga pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana para guru dapat meningkat dalam STEM dan juga berbagai program yang lainnya. Dan yang baru adalah pelatihan bahasa Inggris. Karena pada tahun 2027 nanti, tahun ajaran 2027-2028, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai kelas 3 sekolah dasar. Selain itu kami juga memberikan kebijakan 1 hari belajar guru, di mana dengan kebijakan itu para guru dapat mengikuti berbagai pelatihan tanpa mengganggu tugas utama mereka dalam melaksanakan tugas mendidik di tempat mereka bekerja. Dan yang ketiga adalah cultural infrastructure atau infrastruktur budaya dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Kami telah melaksanakan berbagai kebijakan. Pertama adalah 7 kebiasaan Indonesia hebat, kemudian program pagi ceria dan program upacara bendera, serta berbagai program yang berkaitan dengan upaya kami untuk memberikan penguatan pendidikan untuk anak-anak taman kanak-kanak, serta wajib belajar 13 tahun bagi anak-anak taman kanak-kanak sampai tingkat SLTA. Kami banyak menciptakan lagu-lagu. Tadi yang ditampilkan adalah lagu-lagu yang kami dedikasikan untuk memperkuat pendidikan karakter. Bapak-bapak tadi sudah menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis dari anak-anak murid kita. Jadi semuanya adalah artis ternama pada masanya nanti. Kami memberikan ruang aktualisasi yang sangat besar bagi anak-anak kita untuk dapat tampil mengembangkan potensi, sehingga acara tasyakuran ini selain merupakan bagian dari rasa syukur kita atas semua capaian yang telah kita raih, juga merupakan ajang di mana anak-anak kita memiliki ruang dan kesempatan menampilkan kemampuannya, khususnya dalam bidang seni, tari, nyanyi, dan sebagainya. Untuk lagu anak-anak TK telah kita terbitkan 3 album kicau sebagai jawaban kami atas kurangnya lagu anak-anak. Saya sering bercanda, karena kurang lagu anak-anak, maka sebagian anak-anak itu lebih fasih menyanyikan lagu Ada Pelangi di Matamu daripada lagu Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Kami terus melaksanakan program ini, dan yang tentu tidak kalah pentingnya adalah program dukungan penguatan governance dan tata kelola, serta dukungan untuk menyukseskan semua program itu. SPMB kami perbarui dengan SPMB ramah, kemudian PIP kami tambah tidak hanya untuk murid dari keluarga tidak mampu jenjang SD, SMP, dan SMA, tapi juga mulai tahun ini PIP kita peruntukkan untuk murid taman kanak-kanak dalam rangka mendukung wajib belajar 13 tahun. Penggunaan dana BOS juga sudah kami alokasikan untuk penggunaan yang lebih fleksibel, sehingga para kepala sekolah tidak perlu khawatir menggunakan dana BOS sebagaimana ketentuan yang berlaku. TKA alhamdulillah berjalan dengan sangat baik, dan insya Allah terus kita sempurnakan pada masa-masa yang akan datang. Itulah beberapa hal yang telah kami lakukan selama 19 bulan di Kementerian Dikdasmen ini,
Dan ke depan tentu kami berharap dukungan Bapak Ibu, para gubernur, bupati, wali kota, para kepala dinas, para penyelenggara kursus, dan juga masyarakat penyelenggara pendidikan agar program-program kami dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan arahan dan dukungan untuk program-program di Kementerian Dikdasmen. Terima kasih kepada sejawat dan rekan kami di Kementerian Dikdasmen yang kami sering bercanda di Kementerian Dikdasmen ini semua tanggal itu adalah hari kerja. Ada tanggal merah tapi tidak berarti itu hari libur. Kami menghubungi sejawat kami bisa hari apa saja, bisa jam berapa saja, dan itulah yang membuat kami dapat mencapai semua yang sudah kita saksikan sekarang ini. Terima kasih atas dukungan semuanya. Dan juga kami berterima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini. Dan kami selenggarakan acara ini bukan di hotel berbintang, karena kami sadar semua yang hadir ini adalah para bintang. Semua yang hadir adalah mereka yang mendapatkan penghargaan. Dan itulah kenapa kemudian malam tasyakuran ini menjadi begitu istimewa, bukan karena tempatnya yang mewah, tapi karena komitmen kita bersama-sama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada malam yang sangat istimewa ini akan diberikan penghargaan pengabdian sepanjang hayat di bidang pendidikan. Dianugerahkan kepada almarhum Bapak Abdul Malik Fajar, Menteri Pendidikan Nasional periode tahun 2001 hingga tahun 2004 atas dedikasi, pengabdian dan kontribusi luar biasa sepanjang hayat yang terus berjuang untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Beliau dikenal sebagai tokoh reformasi pendidikan nasional yang berjasa memperkuat sistem pendidikan Islam, serta pemerataan akses pendidikan di Indonesia melalui pemikiran, kepemimpinan, dan legasi yang beliau tinggalkan menjadi inspirasi bagi perjalanan pendidikan bangsa. Dan hadirin, sebagai penampilan penutup akan ada penampilan spesial. We're about to witness a special performance by the Dwiki Darmawan Light Orchestra led by Dwiki Darmawan presenting the song Gemilang together with Bapak Abdul Muti. Untuk itu saya Raka, Saya Asri and our partner Huzaifa. Sampai bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Inilah the Dwiki Darmawan Light Orchestra dan Bapak Menteri. Enjoy the show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.